waktu itu soal pengambilan uang itu? Iya, mau minta tolong ya kalau saya mah nggak bisa. Nah, cuman kan harus melalui avokat, avokat dulu itu ngomongnya tuh Mm-mm. atau pengacara. Pengacara. Nah, Mm. ya kalau masalah itu ntar saya nanya sama temen. Mm. Nah, sama temen saya ditunjukin Pak Kotim. Pengacara nggak ada. Pengacara hanya mendapat foto lagi nanda tangan. Sama-sama ini ya Pak. Penarikan itu ya semua orang ketipu lah. Ketipu semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu pun. Semoga selalu menjadi pribadi sukses dan bersahaja. Pastinya ya. Ini kasus terbaru dari Pauman. Ya, kemarin kan sempat bahwa amannya itu diduga masih hidup. Dan kemudian pegawai Bank BJB mengiyakan bahwa Pak Amannya ini pernah bertransaksi. Dan kemudian dia hanya melihat fotonya. Ternyata dan kemudian ini pengakuan dari Pak Dudu nih, ya, bahwa Pak Dudu ketika bertransaksi yang dimintai oleh Ririn yang mengatakan bahwa si Pak Dudu ini adalah teman dari istrinya Ririn, gitu Evan. Dan kemudian di tempat kerjanya mereka bertemu. Kemudian Pak Dudu dimintai untuk mewakili Pak Amaniani dengan memalsukan KTP yang beralasan bahwa Pak Amannya ini itu sedang di Singapura. Dan kemudian sebenarnya Pak Dudu agak curiga nih, kok bisa ya dana pensiun itu diwakilkan. Dan kemudian ketika Pak Dudu melakukan transaksi, ini ada menjadi sebuah pertanyaan. Dan kemudian, kok bisa ya dari pengawasan Bank BJB itu selemah itu? Nah kemudian ya Deddy Mulyadi mengkonfirmasi dan mengundang lagi untuk bertemu yang ditemani dengan pengacara yang memberi kuasa Ririn ya yang kemudian dilakukan oleh Pak Dudu. Ini gong banget. Ternyata foto itu yang ternyata Pak Amanya ini adalah ketika transaksi di mana foto yang katanya itu Pak Amanya ini itu diberikan oleh Ririn. Ini menarik ya. Dan sebelah selengkapnya kita play. Ini eh Ririn, Prio, dan kasus Pauman dan Aman Yani ini, apa yang Bapak ketahui dengan mengenai seputaran ini di lingkup ini, Pak? Apa yang Bapak ketahui? Kalau masalah di Poman sih saya nggak tahu. Karena waktu Ririn datang itu 2018-an lah kalau nggak salah. Ngomongnya mau nagih ke Pak Amanjani. Pak Amanjani punya utang ke Ririn. Itu Ririnnya mau ngambil uang di bank gitu. Nah, Nggak tahu bank PJB, nggak tahu banknya cuma ngomong bank mau ngambil uangnya Pak Amanjani bank, tapi harus melalui pengacara atau advokat lah dulu tuh ngomongnya tuh itu. nah, Bapak kenal dengan Ririn? Ya dulunya nggak kenal, awal nggak kenal. Biasanya kenal itu karena ada saudara istrinya yang bareng kerja dengan saya. Saudara istrinya Saudara istrinya yang namanya Evan. oh namanya Eva. Evan itu bareng kerja dengan saya. Evan itu kan main, Ririn ke Evan. Sering main lah istilahnya ke tempat kerja saya tuh. Itu akhirnya kan dikenalin sama Evan tuh. Kenal, ya itu mau bicara-bicara masalah mau ngambil eh, uang di bank katanya. Karena Pak Aman Yani punya utang ke Ririn Oke. 150 juta. Sebelum-sebelumnya tapi pernah melihat atau kenal nggak yang namanya Ririn? Ya, belum pernah. Belum pernah ketemu. Iya pernah kenal itu karena sering main ke Evan. Itu kapan, Pak? Ya 2018-an lah. 2018-an. Iya, kalau tanggal-tanggalnya mah ada kepala. Sempet ngobrol-ngobrol nggak sama Ririn? Maksudnya sebelum Bapak ketemu untuk membicarakan soal masalah pencairan uang itu? Yang ngobrol biasa kan ngumpul-ngumpul. Suka ada temen-temennya. Saya sama temen-temennya mah tadinya kan nggak kenal. Nanya Ririn aja saudaranya Evan.
Nah, pertama kali ketemu Ririn itu di mana, Pak? Ya di tempat kerja. Di tempat kerja Iya, kerja. yang Bapak kerja sama si Evan Evan ya. di tahun 2018 18 itu. Waktu itu pas pertama kali ketemu, apa yang disampaikan Ririn? ya awal-awal biasa-biasa aja. Cuman lama-kelamaan ngomong-ngomong itu salah pengambilan uang di bank katanya 150 juta. Terus apa yang dibicarakan waktu itu soal pengambilan uang itu? Iya mau minta tolong ya kalau saya mah nggak bisa. Nah, cuman kan harus melalui advokat dulu itu ngomongnya tuh Hmm, atau pengacara. pengacara. Nah, Hmm, ya kalau masalah itu ntar saya yang nanya sama temen. hmm. Nah, sama temen saya ditunjukin ke Pak Kotim. Gitu. Pak Kotim namanya. Kotim. Kenal sama Pak Kotip? Ya nggak kenal awal mah. Awal nggak kenal. Karena tahu dari temen saya. Bawa aja ke Pak Kotim. Berarti yang memperkenalkan itu teman Bapak, ke Iya. Pak Kotip. Hmm. Terus setelah itu apa yang terjadi? Ya saya datang ke Pak Kotim. Datang ke Pak Ririn. Kotip sama Ririn. Sama Ririn. Akhirnya proses gitu. Ya udah kalau udah siapa proses. Cuman kan ada syarat. Mm-mm. Syaratnya ini KTP dari M. Mm-mm. Tuh. Inilah tuh pulanglah dari Pak Kotim. Mm-mm. Udah diserahin sih. Mm. Sudah diserahin. Lu pulang tuh udah katanya Pak Ibu aja foto lah. Masa foto saya katanya Pak Mandianinya kemana? Ada di Singapura. Kalau mau di Singapura Kalimantan. Ngomongnya kan gitu. Sebelumnya ada perjanjian apa, Pak? Nggak ada. Pak dulu nggak ada dengan perjanjian Ririn. apa-apa. Saya Nggak ada perjanjian punya. apa-apa. Saya kan niatnya juga nganter. Nah, Cuman, kok di berita itu kan sampai muncul foto Bapak yang dijadikan nama Amaniani. Bapak tahu nggak sebelumnya itu? ya nggak tahu awal mah. Begitu datang ke tempat kerja, saya dipoto. Udah foto Pak Didu aja katanya. Masa foto saya kata saya Pak Amannya mau kemana? Kan gitu. Jadi itu, nah udah nggak apa-apa kata Ririn tuh. Ini mah kan cuma KTP buat bikin TM kayaknya. Biar buat cara-caranya ya itu aja dulu. Segarin masa HP apa foto saya Itu diketahui oleh pengacara itu. ya diketahui kalau udah jadi Pak. Oh, udah jadi. Saya foto terus Ririn pulang beberapa hari terus jadi terus suruh saya bikin ATM tuh Pak. Berarti setelah KTP itu jadi, Bapak langsung disuruh untuk bikin KTP. Siapa yang menyuruh, Pak? Ya Ririn. Ririn yang menyuruh. Dan Iya. yang membuat KTP itu Pak Ririn. Dudu sendiri atau Ririn Ririn. atau berdua? Ririn. Saya nggak tahu-tahu. Berarti semua yang Saya bikin diam- itu iya, Ririn. Ririn. Ririn semua yang bikin. Iya, kartu keluarga di bawah Ririn, itu semua lah. Oh, berarti kakak dan KTP itu yang bawa Ririn. Ririn, saya nggak pernah bawa KTP atau bikin KTP belum pernah. Terus tahu-tahu dikasih lihat jadi gitu. Jadi KTP gitu. Dikasih tahu nggak itu buat apa gitu? Ya kan itu, kalau buat ATM nggak apa-apa kata Ririn tuh. Yang bener Garin. Alasannya cuma buat Iya, buat ATM aja. ATM ini mah. saja. Foto sama siapapun juga bisa gitu. Tapi tahu itu kok atas nama Amaniani. Iya tahu saya atas namanya kan Sejen dengan saya. Masa fotonya pakai foto saya? Sempat protes. Iya protes saya. Awas Garin, hati kamu. Sempat diperingatkan Iya, si Ririn. diperingatkan, iya. Enggak apa-apa katanya ini mah kadar buat syarat untuk bikin ATM aja. Nah, ini kan ada kaitannya untuk pencairan tuh. Iya Ya kan? kan Ririn sing nyuruh sih. Nah, waktu itu Bapak dibawa kemana pas waktu pencairan itu? Ya saya pertama kan bikin ATM dulu. Bikin KTP. Udah jadi KTP, bikin ATM, udah ATM, nah, nunggu tuh. Mm. Nunggu terus Pak Kodim ada ngebel. Coba cekkan barangkali sudah masuk. Tahu-tahu langsung Tuh. dikabari suruh ngecek ada dana Ririn, masuk nggak gitu. Ririn tuh di bel aja langsung. Nah Ririn datang ke saya ke tempat kerjaan tuh. Nah, waktu itu KTP, ATM itu yang pegang Bapak atau Ya di Ririn semua. diririn semua? Iya. Di Ririn semua. Saya emang gak megang apa-apa.
Tapi tahu pencairan itu nominalnya berapa? Kan itu pengambilan uang 150 juta. Ya, maksudnya Bapak tahu pas waktu dana itu cair itu Ya tahu kan ngambil bareng Pak. Saya, Ririn, Pak Kotip sama temannya Pak Kotip yang di teller itu berapa orang, Pak? 4 orang. 4 orang Iya. mengambil uang. Iya, 4 orang. Itu di bank mana, Pak? Bang Bumek. Bang Cabang Bumek. Bank cabang Bumek. Iya. Begitu cair, cek ternyata sudah masuk. Nah, Pak Kotip itu langsung ngambil uang tuh. Setelah pencairan uang itu Bapak dikasih duit nggak? Enggak. Besok Sama lusanya. sekali. Enggak. Besok lusanya. Besok lusanya Ririn tuh mungkin habis ngambil uang. ah, Saya kasih 200. dikasih 200 sama Ririn Cukup. setelah 2 hari. 2 hari lah. 2 hari ya lewat lah. 2 hari atau 2 hari, berapa? 2 hari. Kurang lebih atau Ya, mungkin kurang masih lebih ingat lah. nggak berapa harinya? Kurang lebih 2 hari lah kalau nggak salah. Kurang lebih 2 hari. Iya. Bisa lebih, bisa kurang. Ya. Ya kalau kurang 1 hari dong berarti ya. Iya. Bisa Terus? lebih, bisa segitu ya. Iya. Terus Senilai 200 saja ya. 200.000. Terus Yang kedua kali itu datang lagi dia ngasih 300.000. Nah, saya tuh kamu katanya nggak punya uang. Udah Pak buat Bapak obat atau buat makan gitu. Udah tuh, udah begitu cair, udah bisaan tuh, udah dia tuh nggak datang sama saya. Sering Evan ngomong, Om gimana kabarnya hari ini tuh suka main enggak? Nggak tahu Rin, apa nggak tahu Pan. nggak tahu. Nggak tahu Pan, nggak suka main karena kamu kan udah ini sih, Evan kan keluar ini tadinya makan Rin tuh selalu kadang-kadang nginep di tempat kerja di yang mengatakan bahwa tanda tangannya itu asli. Ya kata pengacara juga asli. Tapi saya mengatakan ini bukan. Saya bilang gitu. Foto kan? Iya, foto. Ibu pemahaman waktu itu di fotonya di mana? Fotonya kan sama dari Bukan, di fotonya di mana tanda tangan itu? Pemahaman ibu. pemahaman foto itu kan bapak yang hadir, menurut Dapen itu bapaknya hadir Aha. untuk jadi fotonya di tempatnya pengacara Pak. Oh, terus saya nanya ke bapak. Itu di foto ada foto Pak Ahmad Yani tanda tangan di tempat bapak bukan? Foto itu diberikan dari Ririn. Enggak ada. Diberikan dari Ririn. Jadi enggak ada penanda tanganan kuasa pengambilan dana pensiun dilakukan di depan pengacara, enggak ada. Pengacara hanya mendapat foto lagi nanda tangan. Sama-sama ini ya Pak. Penarikan itu Ya sama-sama semua orang ketipu lah. Semua orang ketipu. dia. Yang jelas kan yang paling utama modusnya sama. Kasus yang menimpa keluarga Budi dan Ahmad Yani sama. Identitasnya diambil, HP-nya diambil, SIM-nya diambil dan dibawa. Nah tinggal persoalannya kalau Pak Budi jelas dibunuh, kalau Pak Ahmad Yani kita tidak tahu. Polisi yang Ini gokil banget guys ya, terutama dari fakta-fakta yang semakin mengerucut. Karena dari penyelidikan ketika dana pensiunan seorang Ahmad Yani dicairkan, ini kan harus benar-benar ada suatu pengusutan. Terutama ketika yang mengatakan bahwa Ahmad Yani sudah bertransaksi ya, ketika tahun 2018 itu mencoba untuk mencairkan dana pensiunannya, terutama terkait dengan pegawai BJB yang sempat mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa memang Ahmad Yani itu pernah ke BJB pada tahun 2018. Paling tidak dia bertransaksi ya di tahun tersebut. Dan kemudian Pak Ahmad Yani kan sudah katakan hilang sejak 2016. Nah, ketika selang waktu 2018 kan 2 tahun, otomatis kan Ahmad Yani dinyatakan hidup. Nah, ini menjadi sebuah fakta baru ya, yang kemudian ini menjadi terang. Ternyata dari apa yang dinyatakan pegawai Bank BJB itu adalah foto ketika transaksi, entah itu foto Pak Khotib yang mungkin dikira Pak Ahmad Yani atau mungkin Ahmad Yani, yang ternyata foto itu ketika bertransaksi itu dikasihkan dari Ririn. Dan kemudian hal itu diklarifikasi oleh Pak Khotib. Kayaknya Pak Khotib nggak mungkin bohong ya, karena ini menyangkut
profesi, terus nama baik dipertaruhkan gitu. Apalagi seorang pengacara. Dan kemudian, nah ini ada fakta baru nih ya, yang mewakilkan dari dana pensiunan yang disuruh oleh Ririn, yaitu Pak Dudu. Ya, yang kemarin sempat saya upload juga. Pak Dudu adalah teman dari istrinya Ririn, ya, yaitu suaminya Evan. Dan Evan itu kerja bareng dengan Pak Dudu. Nah, akhirnya si Pak Dudu diminta, meskipun Pak Dudu agak curiga nih, kok bisa dana pensiun itu diwakilkan. Meskipun sempat curiga nih, karena memang amat sangat diminta tolong, terlebih dengan alibi bahwa Pak Aman Yani itu sedang di Singapura atau paling tidak di Kalimantan, ya, Singapura Kalimantan. Kan nggak bisa tuh ke BCP, minta diwakilkan. Nah, dengan cara memalsukan foto. Dan setelah berhasil, ini patut menjadi pertanyaan juga. Kok bisa ya dari pengawasan Bank BJB itu selemah itu? Padahal dari KTP kan paling tidak bisa kelihatan aslinya ya. Ketika mungkin berbeda dengan nick, dengan foto asli, itu kan bisa kelihatan ya. Apa nggak dicek sejauh itu gitu loh. Nah, ini menjadi sebuah bukti-bukti yang boleh dibilang ini kunci loh ya. Karena Deddy Mulyadi berhasil nih mengunci dari suatu bukti yang kemudian ini mengerucut ke pelaku siapa pelakunya gitu loh. Ini gokil banget ya, konspirasinya bagus banget. Kalian kira menebak ya siapa ya yang melakukan konspirasi ini? Ini menjadi sebuah pertanyaan yang mungkin bisa teman-teman bahas di kolom komentar. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Ciao.